Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, bagaimana kabar? Saya berharap semuanya kita dalam keadaan sehat. Dan hari ini mari dengan hati yang penuh sukacita, kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ke-10 sesudah Trinitatis hari ini, yaitu dari kitab Kejadian pasal 39, ayat pertama hingga ayat yang kelima. Saya bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pasti kita sudah tahu benar tentang cerita Yusuf di rumah Potifar ini. Sekarang yang perlu adalah apakah pesan, apakah pencerahan, apakah renungan yang dapat kita ambil dari peristiwa itu. Mari kita simak. Yang pertama, bagaimana supaya kita berhasil dalam pekerjaan kita? Pasti semuanya kita ingin berhasil, bukan? Di ilmu strategi bisnis, selalu dicari faktor-faktor kunci sukses, key success factors, untuk kita lakukan agar bisnis cepat berhasil. Di peristiwa ini beberapa kali dikatakan apapun yang dilakukan Yusuf selalu berhasil. Apapun yang dia lakukan. Lalu di mana kunci suksesnya? Yaitu di ayat 2 dan ayat 3 dikatakan, karena Tuhan selalu menyertainya. Kata-kata ini banyak sekali kita jumpai dalam kisah tentang Yusuf. Karena itu saudaraku, hari ini kita diyakinkan kita akan berhasil bila Tuhan menyertai kita. Tuhan sangat ingin agar kita anak-anaknya selalu berhasil dalam segalanya. Karena itulah setiap kita beribadah, terutama di hari Minggu, Tuhan Yesus memberi kita jaminan, aku menyertai kamu senantiasa hingga akhir zaman. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana supaya kita selalu disertai Tuhan? Yang pasti, Tuhan selalu ingin dekat dan menyertai kita. Sekarang persoalan adalah di pihak kita. Apakah kita mau dekat? Apakah kita mau disertai oleh Tuhan? Ataukah kita seperti anak nakal yang selalu meronta, ingin lepas dari tangan ayah ibunya agar bebas, supaya dia bisa bebas melakukan kehendaknya. Sehingga tidak jarang dia jatuh ke dalam bahaya. Janganlah seperti itu. Sebaiknya kita mau seperti ranting yang selalu mau lengket, tidak mau berpisah sebentar pun dengan dahannya. Karena Tuhan Yesus di Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi di Yohanes 15 ayat 7, Tuhan Yesus mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Karena itu saudaraku, kita diajak, teruslah dalam penyertaan Tuhan. Dengan cara itulah, segala kuasa Allah akan mengalir ke kita, sehingga kita akan selalu berhasil. Saudaraku, karena kedekatan Yusuf kepada Tuhan itulah, dia memiliki karakter yang sangat baik. Ini yang berikut.
Orang yang dekat dan selalu terhubung dengan Tuhan akan menjadi orang yang takut akan Tuhan, sehingga dia selalu berusaha menyukakan hati Tuhan. Sehingga dari dalam dirinya akan muncul karakter yang baru seperti Yusuf ini. Dia menjadi orang yang rajin, yang terampil bekerja, tetapi yang terutama dia menjadi orang kepercayaan tuannya. Sehingga tuannya Potifar mau menyerahkan seluruh hartanya, rumahnya, selain istri dan makanannya. Semuanya diurus oleh Yusuf. Itu yang luar biasa. Orang-orang yang sangat dekat dan takut akan Tuhan seperti Yusuf ini akan menerima hikmat dari Tuhan sehingga mampu menjadi inovator-inovator unggul, mampu melahirkan ide-ide dan terobosan-terobosan baru seperti yang kemudian nanti terjadi pada Yusuf, di mana dia bisa menanggulangi masalah kelaparan di seluruh tanah Mesir. Dan karena Yusuf memiliki karakter unggul tadi, itulah yang membuat dia berhasil. Dia menjadi berkat bagi rumah Potifar. Dan lebih lagi nanti, dia menjadi berkat bagi bangsa Mesir. Saudaraku, dengan demikianlah dia sangat disayangi tuannya Potifar. Sama seperti hamba si letnan di epistel hari ini. Yusuf juga sebenarnya hanyalah seorang hamba yang dibeli oleh tuannya Potifar. Sehingga sebenarnya tuannya di zaman itu, budak seperti Yusuf ini dianggap sebagai barang yang bisa diperjualbelikan, dapat diperlakukan sesuka hati tuannya. Tetapi beda dengan Yusuf dan hamba letnan itu. Justru mereka menjadi kesukaan tuannya. Sehingga ketika hamba si letnan itu sakit hampir mati, si letnan itu mau merendahkan dirinya memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya itu. Dan Yusuf, budak itu, diberi kepercayaan yang sangat besar oleh tuannya Potifar. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dengan figur Yusuf ini, Tuhan mau mengajak kita mengintrospeksi, menilai, bertanya kepada diri kita sendiri. Bagaimana dengan kita? Mari saudaraku kita periksa diri kita masing-masing. Pertama, apakah sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dibaptis menjadi murid Yesus Sang Juru Selamat dunia, apakah kita sudah memiliki karakter unggul seperti Yusuf ini? Sudahkah kita dapat disebut sebagai orang yang jujur, yang mau bekerja keras seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia? Apakah kita sudah menjadi orang kepercayaan di kantor kita, di perusahaan kita, di tempat di mana kita bekerja atau melayani? Yang kedua, mari kita coba periksa diri kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, apakah kita selalu mengandalkan hikmat Tuhan? Sehingga kita memiliki karakter unggul. Sehingga kita mampu melahirkan inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan baru yang menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Menjadi berkat bagi bangsa dan negara kita dan bagi gereja kita. Mari kita tanya diri kita, saudaraku. Apakah kita sudah cukup memberi kontribusi bagi perusahaan atau instansi atau tempat di mana kita bekerja atau melayani? Apakah kontribusi kita itu sudah melebihi ekspektasi dari atasan kita? Karena masih banyak orang yang bekerja hanya untuk sekedar mendapat gaji, sekedar mengisi absen atau daftar hadir saja. Apakah setiap pagi sebelum saudara berangkat kerja atau memulai pekerjaan, apakah saudara selalu bertanya, hal baru apa yang harus saya lakukan hari ini sehingga perusahaanku, instansi tempatku bekerja semakin maju, semakin banyak berkontribusi untuk kesejahteraan orang lain, untuk kemajuan perusahaanku? Ingatlah saudaraku, melalui figur Yusuf hari ini kita diyakinkan semakin kita berkarakter unggul dalam bekerja, maka penyertaan Tuhan akan semakin nyata dan kita akan semakin berhasil.
Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita lihat hal berikut. Kita pasti ingat bahwa Tuhan Yesus pernah berkata di Matius 25 ayat 21 dan 23 begini. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudaraku, itu benar-benar terjadi pada Yusuf ini. Dia benar-benar orang yang setia, yang layak dipercaya, haposan di rumah Potifar. Dan karena itulah Tuhan memberikan dia perkara yang lebih besar lagi, yaitu Mesir dan dunia. Ketika seluruh Mesir dan hampir seluruh belahan dunia ketika itu mengalami kelaparan besar selama 7 tahun, Tuhan mempercayakan penyelesaiannya kepada Yusuf dengan metode lumbung Yusuf itu. Sehingga akhirnya rakyat Mesir, terutama keluarga besar ayahnya Yakub, si Israel itu, dan penduduk belahan dunia lainnya selamat dari bahaya kelaparan. Dan karena itu melalui firman, Tuhan menyerahkan melalui Firaun, Tuhan menyerahkan seluruh Mesir di bawah kendali Yusuf. Itu yang luar biasa. Saudaraku, inilah juga yang harus menjadi renungan bagi kita. Apakah kita sekarang sudah diberi Tuhan tanggung jawab yang lebih besar? Atau apakah keadaan kita masih tetap begitu-begitu saja, tidak ada kemajuan? Mari kita tanya diri kita sendiri dengan berkaca kepada peristiwa ini. Mengapa kita seperti itu? Mungkinkah karena kita belum setia pada hal-hal kecil yang Tuhan percayakan kepada kita? Mungkinkah karena jabatan atau tugas atau tanggung jawab kecil saja yang Tuhan berikan kepada kita, mungkin itu di keluarga, di kantor, di huria, belum bisa kita tanggung jawab dengan benar, belum kita lakukan dengan sepenuh hati? Atau apakah kita belum dapat dipercaya? Bila kita belum dapat dipercaya, bila kita tidak setia untuk hal-hal kecil, mana mungkin Tuhan mau memberi kita hal yang lebih besar, bukan? Karena itu mari kita renungkan itu dalam-dalam, saudaraku. Demikian juga dengan Huria. Saya sering bergumul dalam hati saya, terutama ketika saya diberi tugas sebagai Kepala Biro Keuangan HKBP. Saya selalu bergumul. Mengapa begitu sulit mengumpulkan dana untuk pelayanan di gereja kami? Padahal Tuhan kami sangat kaya, pemilik segala sesuatu. Mungkinkah karena kami ini belum cukup dipercaya mengelola hal kecil, baik di keuangan, di jabatan, di tugas, di tanggung jawab pelayanan yang Tuhan serahkan untuk kami, belum bisa kami lakukan dengan sepenuh hati? Atau kami hanya sekedar melakukan itu hanya sekedar saja, sehingga Tuhan tidak mau memberikan yang lebih besar bagi kami? Mari kita tanya diri kita dengan hati kita yang terdalam, saudaraku. Sekarang hal yang terakhir. Melalui perjalanan hidup Yusuf ini, kita diajak agar kita mau memaknai perjalanan hidup kita sebagai proses pembentukan dari Allah. Terkadang memang cara Tuhan menyertai dan membentuk kita cukup aneh. Lihatlah Yusuf ini. Dia diperbolehkan Tuhan mengalami hal yang enak, tetapi juga hal yang paling menyedihkan. Dia harus dibenci oleh saudaranya sehingga dia dijatuhkan ke lubang, kemudian dijual seperti menjual barang bekas. Kemudian istri Potifar memfitnahnya lagi, sehingga dia harus menjadi seorang narapidana, merasakan dinginnya penjara. Tetapi ingat, saudaraku, ternyata semuanya itu adalah cara Allah membentuk dia dari manusia biasa menjadi manusia luar biasa. Saudaraku, hendaklah kita memaknai seluruh perjalanan hidup kita sebagai cara Tuhan membentuk kita
dari manusia biasa menjadi manusia luar biasa. Walau terkadang kita diangkat ke atas, kemudian dijatuhkan hingga ke lubang terdalam. Bila demikian terjadi, janganlah pernah bersungut-sungut. Janganlah pernah merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Atau janganlah pernah merasa bahwa Tuhan sedang menghukum kita. Tidak. Sebaiknya mari, asahlah indera imanmu. Lihatlah tangan Tuhan yang seperti tukang periuk sedang membentukmu dari tanah liat yang kotor, yang tak berguna, menjadi sebuah keramik yang indah dan bernilai. Karena itulah Tuhan harus memukul kita, meremas kita, bahkan membakar kita. Ingatlah, tangan Tuhan sedang merenda masa depan kita. Tuhan sedang melukis hidup kita. Sehingga Tuhan harus mencampur adukan banyak warna-warni melalui perjalanan hidup kita. Dan lihatlah rencana akhir Tuhan bagimu. Engkau akan menjadi orang yang bukan biasa-biasa lagi, tetapi akan menjadi orang yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan iman percaya kami, bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Ajarlah kami sehingga tetap mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan penyertaan-Mu, sehingga kami akan selalu berhasil dalam segala yang kami lakukan. Kami akan memiliki karakter unggul. Kami akan menjadi orang yang layak dipercaya, yang setia. Dan akhirnya kami menjadi orang yang mampu menjadi berkat bagi orang lain, bagi bangsa kami, bagi gereja-Mu. Ya Tuhan Bapa di sorga, biarlah Roh-Mu terus menguatkan. Bila ada teman kami yang mengalami pergumulan, mengalami penderitaan, yang sedang berbeban berat, berilah mereka jalan keluar dan kelegaan. Ya Tuhan, sembuhkanlah sahabat kami juga yang sedang sakit. Sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Dan berkatilah juga rumah tangga kami. Berkati jugalah anak-anak kami, terutama para remaja, agar tetap menjadi orang yang takut akan Tuhan, tidak terbawa-bawa oleh arus dunia seperti banyak remaja-remaja sekarang. Ya Tuhan Bapak gereja, berkatilah gereja-Mu, terutama pimpinan HKBP dan para hamba-Mu, agar semakin setia melayani umat-Mu, sehingga kerajaan-Mu semakin meluas. Biarlah hamba-hamba-Mu menjadi hamba yang setia melayani gereja-Mu. Ya Tuhan, berkati dan jagailah bangsa kami, terutama menjelang pemilu tahun depan, agar tetap solid bersatu, aman, penuh damai sejahtera. Jauhkanlah dari kami para provokator dan orang-orang pembenci dan penyebar berita bohong. Tetapi biarlah presiden kami dan jajarannya dipenuhi oleh hikmat-Mu, sehingga mereka mampu memimpin bangsa ini dalam takut akan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang Maha Agung, kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita.